Nah, jadi dari penjelasan saya sebelumnya, sebetulnya kalian sudah bisa menangkap bahwa yang kalian buat itu basis data. Nah, tapi basis datanya itu tidak hanya seperti itu aja, tidak hanya data itu kita simpan seperti itu saja, ya nggak ada gunanya juga. Nah, jadi gunanya apa? Gunanya saat kalian membuat sistemnya, sistem basis data. Jadi sistem basis data ini sebetulnya apa? Ya, suatu sistem, kan namanya sistem basis data. Suatu sistem itu aplikasi lah ya istilahnya ya. Nah, jadi suatu sistem basis data yang isinya apa? Isinya adalah basis data. Jadi sistem basis data berarti terdiri dari dua hal. Sistem ya yang terdiri dari basis data ya, kumpulan file tabel yang saling berhubungan bla 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 dan seterusnya, inilah yang kita sebut sebagai basis data. Nah, dan apa? Dan sekumpulan program yang lain untuk mengakses dan memanipulasi data-data tersebut. Nah, jadi makanya dikatakan sistem basis data. Jadi terdiri dari apa? Sistem dan basis datanya. Jadi ada sistem, istilahnya program-program itu tadi yang akan menyimpan dan bisa memanipulasi, mengorganize, memaintain data-data yang ada di dalam basis data. Itulah dia sistem basis data. Nah, itu yang nanti kalian buat. Jadi tidak hanya sekedar basis datanya saja. Ya. Nah, sistem basis data ini ya, untuk membuatnya itu kita akan dipermudah ya, dipermudah dengan adanya DBMS. Nah, DBMS ini singkatan dari Database Management System. Sesuai dengan namanya, berarti sistem untuk memanage database. Jadi kalau ada yang nanya ya, database sama DBMS itu sama atau tidak? Apa jawaban kalian? Beda. Apa bedanya? Database yang tempat penyimpanan data, sedangkan DBMS itu alat yang softwarenya. Ya, jadi DBMS itu adalah softwarenya, software untuk menyimpan basis data, untuk memanage data tadi. Ya. Oke. Nah, sekarang dari yang udah kita pelajari tadi, ya sebetulnya sistem basis data ini ada komponen-komponennya. Untuk membuat suatu sistem data kita perlu apa saja? Nah, yang pasti pertama sekali kita perlu hardware-nya dulu. Perlu nggak hardware-nya? Perlu nggak? Perlu. Kalau nggak, datanya mau disimpan di mana? Di awang-awang. Cloud istilahnya kan. Cloud kan di awang-awang kan. Tapi bukan berarti betulan di awan itu. Nggak juga ya. Tapi tetap saja dia ada server tempat untuk menyimpan datanya. Ya, misalnya kayak di komputer kita, di mana data itu disimpan? Hard disk, ya di hard disk. Komputer kita menyimpan data di hard disk. Nah, jadi maknanya komponen pertama pasti hardware-nya dulu. Di mana kita simpan data? Nah, di mana aplikasinya itu akan bekerja? Jelas di hardware juga. Ya, jadi hardware ini penting. Kemudian komponen lainnya apa? Sistem operasi. Nah, kenapa sistem operasi itu penting? Nah, nanti akan bergantung. Jadi kita akan menginstal di BMS-nya itu tergantung dengan sistem operasinya. Kalau kita pakai Linux ya berarti di BMS-nya yang kita pakai versi Linux. Kalau kita pakai Windows berarti software di BMS-nya yang kita gunakan adalah versi Windows. Beda-beda, ya beda-beda. Nah, jadi sistem operasi juga merupakan komponen dari sistem basis data. Nah, kemudian apa lagi? Ya, tentu saja basis datanya, ya kan? Basis datanya. Kemudian, nah ini ya. Jadi di dalam sistem basis data jelas kita memerlukan software di BMS. Nah, software di BMS inilah yang akan istilahnya make life easier bagi programmer-programmer, akan membuat hidup menjadi lebih mudah. Nah, contohnya apa saja? Ada MySQL. Banyak ya. Ada SQL Server. Oh, ini ya Microsoft SQL Server. Ada Microsoft Access. Ada Oracle, ada DB2. Ya, DB2 ini produk IBM. Kemudian ada Postgres, ya, PostgreSQL. Kemudian ada SQLite. Nah, SQLite ini seringnya digunakan untuk data-data yang disimpan pada aplikasi Android. Ya, makanya dinamakan light. Light itu kan light ya. Light itu kan ringan.
Nah, jadi namanya memang SQLite. Jadi dia tidak berat. Sehingga ke dalam HP Android kita yang kapasitasnya terbatas itu masih bisa menyimpan data. Kemudian ada MariaDB. Nah, kalau misalnya kalian nanti praktikum, nah itu memang boleh saja, ya biasanya memang saya pakai antara MySQL dengan MariaDB. Sama saja. Nah, kenapa sama saja? Kalau mau install MySQL sama. Kalau dulu MySQL itu open source. Makna open source berarti gratis, ya, tidak dijual. Namun sekarang udah komersial, jadi ada versi yang dijual. Nah, versi yang gratisnya itu kemudian diadopsi oleh MariaDB. Nah, sehingga apa? MySQL dengan MariaDB itu istilahnya mirip ya. Memang apa namanya ya, MariaDB itu istilahnya seperti anaknya gitu ya, turunannya. Jadi memang mau pakai MySQL boleh, mau pakai MariaDB pun boleh, silahkan. Nah, biasanya kalau kalian install ini secara apa namanya ya, basis datanya saja boleh, ataupun kadang-kadang biasa asisten juga memberitahukan bisa diinstal melalui aplikasi SAM. Nah, aplikasi SAM ini sebetulnya udah include macam-macam ya. Jadi ada server HTTP-nya, ada PHP-nya dan seterusnya. Jadi mau install pakai SAM boleh, mau install MariaDB-nya sendiri juga boleh, nggak ada masalah. Ya, nah itu software di BMS. Nah, kemudian apalagi yang diperlukan untuk sistem basis data? Usernya. Siapa yang membuat programnya? Siapa yang mau pakai? Ya. Nah, jadi sistem basis datanya pasti ada usernya, pemakainya. Kemudian aplikasi-aplikasi lain yang diperlukan. Nah, jadi itu komponen daripada sistem basis data. Ada yang ingin ditanyakan? Ada? Oke. Nah, jadi siapa sajakah aktor-aktor ya, aktor ataupun user yang ada di dalam sistem basis data? Nah, di dalam basis data itu sendiri nanti ada. Nah, ini kalian nih. Nah, sebagai programmer kan, kalau udah masuk informatika tuh biasanya jadi programmer kan. Nah, sebagai programmer. Nah, kemudian siapa saja aktor di balik sistem basis data? Nanti juga akan ada istilahnya itu database designer. Jadi database designer ini sifatnya apa ya? Dia hanya sekedar merancang saja, merancang basis datanya saja. Nah, sedangkan yang memprogram itu nanti programmer. Kemudian nanti ada aktor lainnya yaitu database administrator. Jadi administrator ini sifatnya lebih ke maintenance-nya. Jadi dia yang akan memaintain basis data, menambahkan user yang baru, memberikan hak akses, membatasi hak akses, kemudian membuat basis data yang baru, meremove basis data dan seterusnya. Jadi sifatnya lebih ke maintenance. Itu tugas daripada database administrator. Nah, kemudian yang pastinya itu nanti akan ada end user. Ya, end user itu ya pemakai akhir. Nah, siapa yang mau pakai sistem basis data kita? Ya, end usernya. Ya, end usernya. Nah, kemudian, ini yang berkait langsung dengan sistem basis data. Nah, kemudian nanti ada yang behind the scene. Behind the scene itu maknanya orang-orang yang ada di balik di BMS-nya. Ya, siapa saja? Ya, yang buat di BMS-nya atau di BMS developer. Nah, developernya, siapa yang mendevelop? Ataupun kalau ada tool-tool tambahan yang baru, ya berarti tool developer. Ya, dan seterusnya. Nah, ini sebetulnya hanya mengulang kaji itu bahasan minggu lalu, yaitu terkait dengan sistem file ya. Kalau dulu itu data disimpan pada file, nah jadi pisah-pisah tuh, nanti misalnya ada file student, ada file mata kuliah, ada file dosen, masing-masing nanti ada programnya sendiri, ada datanya sendiri, terpisah-pisah. Nah, file-file tersebut anggaplah bisa di-sharing. Nah, jadi file student nanti bisa juga dipakai oleh, ya anggaplah misalnya di sini kita mau buat suatu program untuk program jadwal praktikum misalnya, ya lab kan praktikum. Nah, jadwal praktikum. Nah, apa saja data yang diperlukan?
Oh, data student. Nah, kita ambil yang file student tadi, kita copy kemari. Nah, kan programnya. Kemudian program tadi perlu apa lagi? Oh, program tadi memerlukan jadwal dari labnya. Oh, diambillah jadwal lab, masuk. Nah, kemudian perlu apa lagi? Oh, perlu jadwal dari pada mata kuliahnya, diambil, di copy filenya itu, disimpan lagi. Nah, sehingga apa? Terjadinya replikasi. Setiap kita ingin membuat program yang baru, maknanya kita akan mereplikasi, ya, mengambil data yang udah ada, kita replikasi, kita duplikat istilahnya. Ya, sehingga apa? Sehingga terjadinya redundant. Tahu maknanya redundant? Redundant, mubazir, berulang-ulang. Nah, karena berulang-ulang jadi mubazir jadinya. Ya, redundant. Nah, sehingga seperti itu. Nah, itu kekurangan daripada sistem FAT. Sehingga muncullah dia yang kita sebut dia sebagai basis data. Jadi dengan adanya basis data, datanya itu nanti disimpan terpusat dan semuanya itu bisa menggunakan. Nah, jadi secara arsitekturnya ya lebih kurang seperti ini. Jadi ini basis data utamanya, ya, basis data nanti ada macam-macam data yang disimpan, ada data mata kuliah, ada data pelajar, ada data dosen dan seterusnya. Ya, yang terkait dengan data universitas ini. Nah, kemudian bagaimana data itu bisa diambil? Nah, data itu bisa diambil, di-maintain, disimpan dengan menggunakan DBMS, Database Management System. Oke. Nah, kemudian apa lagi? Nah, kemudian dari DBMS tadi kita bisa mengambil data sesuai dengan keperluan si user. Nah, misal kita mau buat aplikasi timetable. Timetable ini jadwal, ya, jadwal. Nah, berarti kita ambil tuh datanya. Ataupun misalnya kita mau buat teaching schedule atau jadwal kuliah, bisa. Ataupun kita misalnya mau mengambil data-data tadi untuk buat aplikasi tutorial atau e-learning, boleh, nggak ada masalah, tinggal ambil aja datanya. Via apa? Via Database Management System. Nah, jadi DBMS ini seperti apa ya istilahnya ya? Dia untuk simpan data, dia juga yang akan menghubungkan dengan usernya, ya, dengan usernya. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Ya, jadi memang DBMS inilah yang akan menyediakan suatu lingkungan atau environment yang lebih sederhana untuk mengakses dan memaintain basis data oleh programmer dan pengguna. Nah, jadi nanti berikutnya kita akan mempelajari lebih lanjut terkait dengan DBMS ini. Ya, jadi di praktikumnya itu yang akan dipelajari adalah DBMS-nya. Nah, di teorinya itu lebih ke konsepnya, ya, konsep basis data itu seperti apa. Ada yang ingin ditanyakan?